Sahabat bisnis yang berbahagia, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengelola toko obat atau apotik menggunakan software SQL Accounting. Yang pertama, setting terlebih dahulu semua master stock atau master obat dan pendukung-pendukungnya seperti plastik pembungkus, terus kertas pembungkus puyer, misalkan ada racikan. Nah, daftarkan di sini. Semua harus masuk di menu stock item maintenance. Seperti ini. Jika ada beberapa satuan, maka daftarkan semua satuan yang ada di sini supaya nanti konversinya akan lebih mudah. Misalkan ada pengeluaran atau penjualan atau pembelian. Apabila ada resep, maka tambahkan juga di sini. Tentu penambahannya ketika ada pasien yang minta dibuatkan obat yang membawa resep dari dokter. Bisa dimasukkan nama obat dan atas nama orangnya serta nomor resepnya. Berikutnya untuk transaksi pembelian obat, masuk ke menu purchase invoice. Nah, ini di sini saya ambil contoh, pilih supplier, pilih tanggal transaksinya, kemudian masukkan obat yang dibeli, akan ditambahkan, bisa ini di enter. Nah, pilih satuannya, misalkan satu kotak isinya 10 tablet. Masukkan harga belinya per kotak. Kemudian simpan. Masuk datanya di sini. Berikutnya, ini yang agak sedikit unik untuk transaksi apotik, di mana apotik tersebut melayani penjualan resep atau penjualan obat menggunakan resep. Yang pertama harus didaftarkan seperti ini tadi di master stock. Di sini didaftarkan. Ini seperti ini. Masuk ke menu stock adjustment. Kemudian ini saya ambil contoh yang sudah saya masukkan. Ini adalah contoh pengeluaran bahan-bahan yang digunakan. Kemudian masukkan obat yang diracik hasil racikan 15. Pada stock adjustment, untuk mengurangi stok atau stok yang berkurang, kolom quantity isi dengan tanda minus, artinya berkurang. Dan untuk stok masuk, masukkan angka seperti biasa tanpa tanda minus. Nah, ini abaikan saja. Nah, jika sudah selesai, maka update agar sesuai dengan cost yang diperhitungkan. Kemudian save. Nah, di sini akan otomatis menghitung. Ini adalah total cost produksi dengan bahan baku yang dikeluarkan ini. Kemudian ini adalah harga satuan obat racikan. Totalnya adalah sekian. Dan di sini bisa dimasukkan biaya racik untuk dikalkulasi menjadi unit cost-nya. Nanti akan dibebankan ke unit cost. Nah, di sini adalah selisihnya 10.000,07. Artinya selisih biaya racik sini saja. Setelah selesai bagian peracikan bisa mengupdate harga jualnya di stok yang tadi, di master stock item. Di sini harga jualnya berapa dengan harga modal tadi 14.000 sekian. Nah, ini bisa diupdate menjadi
katakanlah 15.000 per piece-nya, karena tadi udah dibebankan biaya peracikan 10.000. Ketika bagian kasir menerima pembayaran, otomatis harganya yang akan keluar adalah 15.000. Ini udah selesai close, kemudian masuk transaksi penjualan di bagian kasir. Ini bisa pilih ke cash sale, masuk ke new. Kalau misalkan namanya direkam, bisa dimasukkan ke kolom customer, maintain customer, masukkan seperti ini. Dan alamat-alamatnya jika nanti diperlukan untuk pengecekan. Tapi kalau misalkan tidak diperlukan perekaman data, bisa langsung masuk ke customer tunai. Nah, di sini pilih tanggalnya, tanggal pembelian obatnya, misalkan 25. Di sini langsung dipilih nama obatnya, misalkan ketik resep, karena tadi ada karakter yang mengandung nama resep. Nah, ini dipilih, totalnya 15 piece. Nah, ini otomatis harganya langsung keluar 15.000, totalnya 225.000. Kemudian di sini ini bisa dipilih save print atau save preview. Nah, kalau ini nanti kalau udah sekali dipilih, nanti otomatis defaultnya akan seperti itu. Misalkan save preview, nah di sini misalnya 250.000. Oke. Nah, nanti hasil cetaknya kalau di print seperti ini. Berikutnya kita buktikan di stock cut. Nah, di sini obat-obatnya yang berkurang dan yang bertambah. Nah, ini dari stock adjustment yang berkurang, costnya 19. Kemudian komponen yang lain di sini adalah allopurinol berkurang 10 dengan harga 14.913. Ini juga stock adjustment. Nah, di sini obat raciknya tadi masuk. Ini obat racik resep ini dia masuk 15 dan terjual 15. Otomatis stoknya akan 0. Di sini seperti plastik dan kertas pembungkus juga berkurang sesuai dengan yang diraciknya tadi. Dan di sini ada laporan laba rugi per produknya atau per obat. Ini adalah marginnya 6,25% dan 5,78%. Ini adalah contoh laporan laba rugi per produk. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih.